Nyaman berumah di cerita nyaman. Itu ada berikin. Darah daging kita, dalam nonton tarawih bisa, darah daging bisa. Malam saus, yang khusus malam. Berarti manusia. Hatinya baik, maka dia baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya buruk, juga buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tempatnya ilmu, tempatnya hikmah hidup dalam hati. Tempatnya bersarangnya nasihat di dalam hati. Katanya al-qana'ah itu di antara syiamil anbiya wal mursalin. Di antara hiasannya para nabi itu adalah sifat para menerima. Sebelum azan itu dia minum 2 liter air. Niatnya apa? Biar seharian itu gak kehausan. Pak, Bu, sampai ini manusia bukan onta. Kita tuh minum salah, menyerentak. Onta, makhluk sama lagi nonton sekolah habis. Karena nabi air nanti sabuk betul-betul dah. Eleyap na onta tuh kalau menyebutkan itu tempatnya untuk naik. Bahkan Sayyidina Khalid bin Walid ketika beliau akan berperang daripada Al-Madain itu tempat selamat ditaklukkan kaum muslimin, beliau ingin berpindah. Serta jamaah sajana jamaah al-muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kegiatan Masjid Al-Muttaqin secara rutin telah melaksanakan kegiatan kajian Ramadan setiap hari khusus. Mungkin kita mendapat kehormatan untuk menerima dari rombongan kampus Inhafi untuk melaksanakan kegiatan Safari Ramadan dengan paket-paket yang sudah dilaksanakan kegiatan dari pagi, khatmil Quran, berikutnya adalah pemeriksaan kesehatan warga dan sekaligus santunan anak yatim, dan di akhir nanti sekaligus dialog Ramadan dan buka bersama atau bukber. Atas nama takmir kami menyampaikan ribuan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepercayaan kepada masjid kami untuk bisa memeriahkan syiar bulan Ramadan untuk warga umat Islam di Kebun khususnya. Orang tua semuanya saja, maka sekali lagi kepada warga yang masih belum mendengar informasi ini, tare berdua menuju masjid untuk kantor setong niatna dalam rangka cek kesehatan ngiba potra-potrena seyatim untuk mendapat santunan, barangkali sudah didata oleh panitia, sekaligus mendengarkan pengajian dari Inhafi yang melaksanakan kegiatan Safar Ramadan pada kesempatan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih. Apabila di sana sini banyak kata sampurnaan dari segala fasilitas dan yang lain-lainnya, kabul atas nama takmir Masjid Al-Muttaqin menyampaikan maaf secara jera-jera. Sementara guys, saya dapat kabul sampaikan. Astaghfirukum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para bapak dan ibu yang kami hormati, langsung saja kami mewakili pimpinan Inhafi ingin menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kepuh Teluk yang telah menerima kedatangan kami beserta seluruh rombongan dalam acara Safari Ramadan pada tahun ini. Terima kasih. Selanjutnya kami sampaikan juga kepada petugas Puskesmas Kecamatan Tambak yang hari ini telah melaksanakan kegiatan layanan kesehatan secara gratis. Insya Allah kegiatan ini akan terus kami jalankan. Nah, sementara ini sudah kami laksanakan
kemarin di Sangkapura, tepatnya di Dusun Daun, itu kita kerjasama dengan Puskesmas Kecamatan Sangkapura dan sekarang dengan Kecamatan Tambak. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, khususnya di Dusun Kepuh Teluk. Yang kedua, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, terutama Ketua Takmir, apabila kedatangan kami beserta seluruh rombongan teman-teman mahasiswa mulai dari pagi tadi hingga nanti kegiatan buka bersama merepotkan Bapak dan Ibu sekalian atau telah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kami tutup, kami informasikan sedikit bahwa inhafi ento, nah bula pui menyebutkan toki semua sulit lebih salpa setai hangki kiai. Karena ento ki furu auba nyaman toh. Nah, perubahan nama ento menandakan bahwa Institut Hasan Jufri atau Agama Islam Hasan Jufri ento sudah mengalami naik level kayak penoreng ento. Situlu ki sekolah tinggi mungkin deti institut. Nah, tentu perubahan nama ini tidak hanya secara formal berubah namanya dari Setaiha menjadi institut. Insya Allah ada banyak hal yang berubah, mulai dari segi layanan insya Allah sudah semakin baik, dan juga dari segi kualitas insya Allah juga sudah baik. Nah, ini kita bawa pasukan Pak Anto, pasukan Abulento mahasiswa Anto terdiri dari beberapa jurusan, BDPAI, kemudian MPI, Hukum Ekonomi Syariah, kemudian PGMI yang baru, kemudian Hukum Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, dan lain-lain. Nah, Hukum Keluarga Islam dan lain-lain itu ada 6 prodi di Inhafi ento. Nah, ento informasi dari bula mungkin beda putra putri atau tatang kena kinton setero akuliaan kita usah jauh-jauh coba nanti di Bawean satu-satunya kampus atau institut yang berdiri di Pulau Bawean to Inhafi atau Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Hasan Jufri. Nah, untuk dari bula informasi mudah-mudahan nape kedatangan Nabula beserta rombongan ento bisa bermanfaat untuk masyarakat Binto, dan mudah-mudahan hubungan ento bisa terus berjalan nanti untuk kegiatan-kegiatan kampus kami, tidak hanya kegiatan safari Ramadan, karena banyak kegiatan di kampus termasuk ada KKN dan lain sebagainya yang berbasis kemasyarakatan. Insya Allah nanti kalau memang masyarakat Edinto membutuhkan layanan kami atau bantuan dari kami, nanti insya Allah kami siap. Nah, entah dari bula kurang dan lebihnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, ini ceramah agama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tammama alaina ni'amahu wa fadailah wa hayya'a lana min al-awqat wal azman linazdadu biha ila at-taqwa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد
مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، حضرات المحترمين، Rektor Institut Agama Islam Hasan Jufri atau disingkat menjadi INHAFI, beliau belum bisa hadir bersama dengan kita karena satu dan lain hal. Berikut Wakil Rektor juga belum hadir bersama kita. Para dosen Institut Agama Islam Hasan Jufri dengan 6 prodinya. Kemudian para mahasiswa, mahasiswi yang juga hadir, khususnya para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, takmir masjid, yang semuanya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Secara khusus kita sebutkan beliau Kiai Ahsanul Haq sebagai kiai tokoh di Desa Kepuh Teluk. Kemudian tenaga kesehatan yang juga ikut berpartisipasi untuk memeriahkan, menyemarakkan safari Ramadan yang diadakan oleh INHAFI. Semoga semua yang berkontribusi di dalam safari Ramadan ini, baik dari INHAFI ataupun dari masyarakat setempat, semoga semua mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama, kita semua bisa duduk menghadiri suatu majelis yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering dikatakan tabaha bihal malaikah, sering dibanggakan oleh para malaikat. Di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan, innalillahi malaikatan sayyarah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat yang tugasnya berkeliling. Berkeliling kemana? Mereka yatafaqaduna majalis dzikr. Mereka mencari tempat-tempat di mana Allah Subhanahu wa taala disebut. Di dalam riwayat lain majalisal ilm, majelis ilmu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita sehingga pada sore hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia, rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di dalam hari yang mulia, bulan yang mulia, dan keadaan serta kegiatan yang mulia. Insya Allah semua hal yang telah kita lakukan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi tanda dan bukti bahwasanya Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maka patut kiranya dan menjadi suatu kewajiban untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua makhluknya, khususnya manusia, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan serta keistimewaan dengan anugerah dan karunia-Nya. Di antara keistimewaan anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada sore hari ini adalah Allah menjadikan kita sebagai hambanya, kemudian menjadi seorang hamba yang beriman, kemudian menjadi seorang hamba yang berpuasa di bulan yang diwajibkan untuk berpuasa, kemudian dijadikan hambanya sebagai hamba yang menuntut ilmu. Ini adalah keistimewaan yang tidak semuanya mendapatkannya. Maka kita sebagai seorang yang telah mendapatkan itu semua wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sore hari ini berkumpul di sini masih dalam keadaan sehat afiah, masih dalam pantauan serta nadrah minallah, perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin ini, kecuali yang perempuan mungkin yang berhalangan, semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang berpuasa, sedang menahan dahaga, sedang menahan lapar, sedang menahan hawa nafsu, sedang menahan semua hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
insya Allah semua itu akan bernilai lipatan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang memerintahkan kita berpuasa, Allah pula lah yang akan membalas apa yang telah kita lakukan dari puasa-puasa kita. Rasulullah meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ibadah itu untuk mereka. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua ibadah itu untuk mereka. Salat ya untuk mereka, untuk hambanya. Yang salat ya berarti pahalanya untuk mereka. Illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa, ibadah puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas terhadap ibadah puasa tersebut dengan pahala yang berlipat ganda. Oleh karenanya kita semua alhamdulillah masih dalam keadaan berpuasa, masih dalam keadaan melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insyaallah ini menjadi tanda bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema pada sore hari ini secara spesifik, ini temanya ditentukan oleh panitia, sehat dengan sunnah, meneladani pola hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Sehat dengan sunnah. Ini bagus sekali nih temanya. Kalau kita berbicara tentang kesehatan, Rasulullah itu pernah bersabda, ini disebutkan oleh Qadhi Iyad dalam kitabnya Syifa, juga disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Suatu hadis yang menjadi acuan kita, suatu hadis yang menjadi pegangan kita tentang masalah kesehatan. Apa kata Rasulullah? Ma mala abnu Adam wi'aan syarran min batni. Ma mal abnu Adam wi'aan syarran min batni. Hasab ibnu Adam ukulatun. Dalam riwayat lain luqaimatun yuqimna sulbahu wa in kana labud fa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafasih. Dalam riwayat lain wa in kana labud, dalam riwayat lain adalah menggunakan kalimat selain wa in kana labud, apa begitu? Ada dua riwayat di situ, ada dua kalimat. Apa arti dari hadis ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma mal abnu Adam wi'an syarran min batni." Tidaklah ada suatu tempat yang pernah diisi, suatu wadah yang pernah diisi oleh seorang anak Adam yang lebih jelek daripada perutnya sendiri. Ternyata semua sumber daripada penyakit, kalau persentasenya ya, dari 100 itu 70% itu yang menjadi sebab kita sakit itu adalah apa yang kita masukkan ke dalam perut kita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika beliau diberikan oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi ini ketika itu belum beriman kepada Rasulullah SAW, akan tapi Raja Najasyi ini cinta kepada Rasulullah sehingga beliau mengirimkan hadiah-hadiah. Makanya di antara tanda orang cinta kepada orang lain itu sering memberi hadiah itu. Nah, kalau orang ada sering memberi hadiah kepada kita, ya jangan di PHP itu. Berarti dia cinta kepada kita. Kata Rasulullah, tahadu, tahabu, seringlah bertukar hadiah, kalian akan saling mencintai. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi Najasyi ini cinta kepada Rasulullah. Kemudian Raja Najasyi di antara hadiah ya, ada kendaraan, ada pakaian dan lain sebagainya itu. Di antara hadiah yang diberikan oleh Raja Najasyi, Najasyi ini atau Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, ada di Afrika. Ethiopia itu adalah Habasyah. Rajanya dulu adalah seorang penganut agama Nasrani yang bernama Najasyi, Raja Najasyi. Ini menghadiahkan di antara hadiah-hadiahnya kepada Nabi Muhammad adalah dokter. Jadi dokter di kampungnya itu di Habasyah dikirim oleh Raja Najasyi, khusus dokter khususnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dokter itu datang ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah ini dokter itu 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan itu nganggur, tidak ada tugas apa-apa. Datang ke Rasulullah, tidak pernah ngobatin Rasulullah, tidak pernah dipanggil untuk mengobati Rasulullah. Sehingga dokter itu pamit kepada Rasulullah, lebih baik saya ada di Habasyah saja, bisa melayani orang-orang sakit. Saya di sini tidak pernah ngobatin orang sakit, kata dokter itu. Akhirnya dokter ini curhat kepada sahabat Rasulullah. Curhat, ini apa rahasia kalian, kok kalian sehat-sehat semua? Kata dokter ini bertanya
kepada para sahabat. Apa kata sahabat? Jawabannya, nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Kita ini adalah komunitas, kelompok, kaum di mana kita tidak makan kecuali kita lapar. Jadi kita nggak makan kecuali kita lapar. Wa idza akalna la nashba. Kalau kita makan tidak sampai kenyang. Apa maksudnya? Muqtasidun, mereka itu tengah-tengah. Tidak makan kecuali ketika lapar, dan ketika makan tidak sampai kenyang begitu saja. Makanya orang yang sehat itu adalah orang yang bisa mengontrol pola makannya. Orang yang sehat itu adalah orang yang bisa mengontrol pola makan. Kalau ada orang tidak lapar makan, ketika makan sampai habis. Urusan kenyang nggak kenyang sampai katabuan, kata orang Jawa ini, sampai tidak bisa nafas itu. Nah, itu biasanya banyak penyakitnya. Kenapa? Dikatakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam suatu riwayat bahwasanya idza akalna syaribna. Kita ini kalau makan pasti minum. Wa idza syaribna raqadna. Kalau kita sudah makan, sudah minum, pasti ngantuk, tidur. Wa idza raqadna khasirna katsiran. Kalau sudah tidur, banyak hal-hal yang kita tinggalkan dari kebaikan-kebaikan. Kita akan sangat rugi banyak karena kita sering tidur, sering makan, sering minum. Nah, maka orang yang bisa mengontrol pola makannya itu adalah orang yang sehat. Bagaimana pola makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana beliau ketika bulan Ramadan? Bagaimana apa yang beliau lakukan? Pola hidup bagaimana yang dijalani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya di bulan Ramadan? Ini diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah. Kalau mau kita tahu bagaimana Rasulullah ketika bulan Ramadan itu, bagaimana pola hidup beliau khususnya dalam makan ya. Rasulullah itu kalau makan, beliau tidak pernah makan sampai kenyang. Tidak pernah. Beliau itu kalau makan, senikmat apapun makanan hidangan yang di depan beliau, beliau tidak pernah memakannya sampai kenyang. Jadi betul dijaga itu. Makanya kalau ada beberapa ulama yang mengatakan Rasulullah itu tubuhnya ideal, ya pantas. Karena memang beliau makan itu tidak berlebihan. Beda dengan kita, khususnya yang di depan ini. Para dosen ini, perutnya besar-besar. Termasuk yang bicara. Termasuk kita sendiri, perutnya besar. Kenapa? Sekali makan itu satu piring kadang nambah. Dan lain sebagainya. Rasulullah tidak seperti itu. Jadi badan beliau terjaga, bagus. Kenapa? Karena pola makannya terjaga. Pola hidup beliau bagaimana? Beliau tidak pernah tidur di pagi hari. Khususnya bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling anti tidur di pagi hari. Kalau kita setelah sahur itu waktu tidur. Setelah sholat subuh itu waktu paling nikmat untuk tidur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pagi tidak pernah tidur. Kenapa? Di antara doa beliau untuk umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan tambahan keberkahan untuk umatku di waktu pagi mereka. Itu doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya khususnya di bulan Ramadan. Tapi maaf, sekali lagi, orang itu kenapa setelah sahur itu kok ngantuk? Iya, seperti yang dikatakan yang bahaya tadi, idza akalna syaribna, wa idza syaribna ragadna. Kita ini kalau sudah makan minum kenyang, yang terjadi apa? Ngantuk. Kalau sudah ngantuk tidur. Wa idza ragadna, kalau sudah tidur khasirna katsir. Yang ada kita akan mendapatkan kerugian yang banyak. Ketinggalan sholat subuh, kadang sholat subuhnya jam 7. Kenapa? Karena kekenyangan sahur. Kadang sholat subuh dulu, setelah itu tidur. Padahal waktu antara setelah sholat subuh sampai isyraq adalah waktu yang fadil indallah. Waktu yang sangat utama, waktu yang sangat berharga, waktu yang oleh para ulama, oleh para kekasih Allah sangat dijaga. Nah, itu yang pertama di antara pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata di antara sabda Rasulullah adalah orang yang sering tidur di 2 waktu atau 3 waktu ini akan menyebabkan fakir untuk dia, menyebabkan kemiskinan untuk dia. Di antara waktu itu adalah waktu pagi. Orang itu montedun kilaku dalam bahasa Bawen ya. Kita harus formal atau bagaimana ini? Oh, udah. Bebas ya. Takutnya karena sekarang ini kelasnya sama mahasiswa dan mahasiswi, nah, jadi harus formal begitu. Di antara waktu yang bisa menyebabkan kita fakir karena kita tidur di waktu itu adalah waktu pagi. Kenapa? Karena waktu pagi itu adalah waktu umatnya Nabi Muhammad
keluar ke pekerjaan mereka. Kalau digunakan tidur, tertinggal dari pekerjaan. Kalau digunakan tidur, tidak maksimal dalam bekerja dan lain sebagainya. Itu diantara hikmah yang zahir, yang tampak. Hikmah batinnya apa? Orang yang tidur pagi itu badannya akan lemas. Tidak ada orang tidur pagi puas, itu tidak ada. Kita jamin itu 100%. Orang tidur pagi sepanjang apapun bangun itu pasti lemas badannya. Betul Pak I? Tapi nyatanya saya paling nyaman tidur kilak. Saborana, karena memang yang namanya sesuatu yang berharga itu sulit digapai Pak. Badan kita itu lemas selesai. Susah. Kata Rasulullah SAW, al-jannatu huffat bil makarih. Yang namanya surga itu, sesuatu yang berharga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak enak. Memang tidak enak. Harus apa? Bisyikil anfus, dengan usaha yang lebih. Susah dulu untuk mendapatkan keutamaan dan keistimewaan dari waktu itu. Itu pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua waktu yang lain yang dianjurkan untuk kita tidak tidur di sana, waktu setelah sholat asar dan waktu antara maghrib dan isya. Ini 3 waktu. Kamu mau tidur kapan saja, tolong 3 waktu ini jangan dibuat tidur. Bulan kalaban sampean di Madinah tuh Pak. Lapan jangan bulan kan. Tapi tolong tak waktu itu juga. Karena nanti di antara di 3 waktu ini, di antara yang akan menjadi dampak negatifnya untuk kita adalah akan dikurangi keberkahan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 waktu yang terakhir, pertama tadi waktu pagi, kemudian waktu setelah sholat asar, kemudian yang terakhir antara maghrib dan isya. Tambahan untuk sholat asar dengan maghrib dan isya itu di antara negatifnya adalah bisa mengurangi keberkahan rezeki, ditambah lagi bisa menyebabkan khalal fil dzihn, bisa menyebabkan masalah dalam otak kita. Kalau tidak percaya, coba nanti ada mahasiswa mau mengadakan penelitian hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya tidur setelah sholat asar bisa menyebabkan kegilaan. Mengadakan penelitian tidur 41 hari setelah sholat asar, tidur selama 41 hari. Kalau kamu gila, berarti berhasil penelitiannya. Langsung kasih saja itu, lulus ini karena berhasil meneliti. Berarti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar. Dan nyatanya seperti itu. Pak, kinto ngaras saya tatedung marina asar kinto. Ngaras saya ki. Ketika coba, ento pikiran kinto linglung kinto. Jam apa kinto? Itu ruhnya itu, jiwanya itu kembali setengah-setengah itu. Tanya, kadang ada orang bangun setelah asar tiba-tiba ngambil tas, mau kemana? Mau sekolah. Kenapa? Linglung. Nah, itu diantara ajaran dan pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yang sangat penting untuk disampaikan di forum yang mulia ini tentang bagaimana pola hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Ada 2 hal. Yang pertama qanaah, yang kedua sedekah. Nah, ini 2 hal ini berat sekali nih. Qanaah dan sedekah ini berat sekali. Kalau hanya menyebutkan gampang saja, qanaah. Q A N A H, qanaah. Sedekah gampang, sedekah. Tapi dalam realitanya ketika dipraktekkan itu sangat sulit sekali. Qanaah itu adalah menerima. Iqna bil qalil, kata Rasulullah SAW. Terimalah dengan sesuatu yang sedikit. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sesuatu yang sedikit dan kita menerimanya, itulah qanaah. Menerima itu bukan dengan mulut ya. Menerima itu dengan hati. Menerima itu, kalau mulut itu bisa diatur. Mulut itu bisa diatur. Tapi hati tidak. Hati itu adalah tempat Allah Subhanahu wa taala memandang kepada semua hambanya. Makanya hati ini menjadi barometernya manusia. Hatinya baik, maka dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatinya buruk, maka buruk dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tempatnya ilmu, tempatnya hikmah itu di dalam hati. Tempatnya min syiyamil anbiya wal mursalin. Di antara hiasannya para nabi itu adalah sifat qanaah, menerima. Di bulan Ramadan, Pak, Bu, mon apuka kalaben asaur ento acok tepate ngabiaken, Pak. Bodoh orang ngasauri, saporan. Ada orang sahur itu sebelum adzan itu dia minum 2 liter air. Niatnya apa? Biar seharian itu nggak kehausan.
Pak, Bu, sampean ini manusia bukan onta. Kinten tuh manusia Pak, benih onta. Mon onta, maklum sakali nginom tuh sakola mabi. Karena nanti aingna sabot bodo-bodona. LR na ontan to kalau benih punuk na, itu tempat nyabek na aing. Makanya Sayyidina Khalid bin Walid ketika beliau akan berperang daripada Al-Madain, Madain itu situng tempat selampon itahlukan ke kaum muslimin, beliau ingin berpindah dari Madain menuju suatu tempat perjalanan 3 hari untuk menacolan sebelum aingna. Akhirnya Sayyidina Khalid bin Walid itu diberikan saran, ayo akibat onta sakita nacolan pakai yang heluk ese aing. Nanti kita jalan kok kita kehausan, kita sembelih ontanya, kita keluarkan airnya. Nah, ternyata onta itu andi apa itu? Tong. Dalam fikirnya itu andi tongon menosa saporan. Intong minum 2 liter sakit anak azan 2 menit kemudian keluar kapi. Mungkin kan? Langsung cukup langsung keluar kapi mare. Pada pei orang yang minum 2 gelas kalau pun 2 liter. Nah, jangan berlebihan. Kemudian apa yang ada? Makan. Terima itu. Contohnya, Pareman ternyata nyabode kolak kalau ben cukup kering. Alhamdulillah. Ki bode kolak kalau ben cukup kering. Al-qanaah min syiyami al-anbiya al-mursalin. Pertama itu qanaah. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah ini Pak, Bu. Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan, istanzilu ar-rizqa bis-sadaqah. Ya pun Imam Al-Baihaqi itu. Anabi ulama mak sering nyebut Imam Baihaqi dalam majlis mungkin. Seorang ulama mengatakan, kullu ahadin lisyafi'i alaihim fadl. Setiap orang itu mempunyai utang jasa kepada Imam Syafi'i. Semua orang mempunyai utang jasa kepada Imam Syafi'i. Illal Baihaqi, kecuali Imam Baihaqi. Fa'ala Syafi'i lahu fadl. Maka Imam Syafi'i punya hutang budi kepada Imam Baihaqi. Mak bisa. Oke, ternyata Imam Syafi'i itu dalam madhabnya, di dalam kitab-kitabnya, khususnya kitab Al-Um dan kitab Ar-Risalah, itu yang mentashih, yang mentakhrij, yang memastikan hadis-hadis yang dalam kitab itu adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Imam Baihaqi itu pernah mengatakan, istanzilu ar-rizqa bis-sadaqah. Pancinglah datangnya rezeki, turunnya rezeki dengan sedekah. Alhamdulillah, sore hari ini kita ada santunan anak yatim. Pak, Bu, mon kinto arasa racik kena arentos mau seret untak pertaja asu teka. Pak kaluan. Asu teka abur macam nyandi 10.000. Asu teka abur macam nyandi 20.000. Justru apa yang kita keluarkan dari sesuatu yang kita butuhkan itu sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, sabaqa dirhamun alfa dirham. Pahala 1 dirham mengalahkan pahala 1000 dirham. Mun noro etong-etongan nameno sasaporan. Mun gula kalaban sampean etong-etongan na, kira-kira lebih raja enape 1000 kalaban 1 juta, Pak. Mun menosa, lebih raja nape 1000 kalaban 1 juta. 1 juta ni, entah hitung-hitungan Nabi Allah. Tapi hitung-hitungan Gusti Allah, caya pun Rasulullah entah. Sabaqa dirhamun alfa dirham. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Wa kaifa dzalik? Sahabat ngeding mentok, atanya ke Rasulullah, wa kaifa dzalik? Mak bisa ya Rasulullah. Menangkui logika kita, 1000 lebih banyak daripada 1 dirham. Apa kata Rasulullah? Iya. 1 dirham itu dikeluarkan, disedekahkan oleh orang yang hanya punya 2 dirham. Beda 2 lelaki, saya pertama nyandi 2 dirham, saya kedua pesena kabelnyaan. Sehingga si nyandi 2 dirham itu dia merelakan 1 dirham untuk disedekahkan. Sedangkan saya andi pesebelnya nyama keluar 1000 dirham. Itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala yang 1 dirham mengalahkan yang 1000 dirham. Justru Pak, Bu, ketika bulan kalaban sampean kaputuan itu, kemudian kita bersedekah, itu lebih cepat datang rezeki lebih dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyasakan mentok. Obo persepsi bulan kalaban sampean. Obo cara berpikirna bulan kalaban sampean. Kan mentok, Pak. Ketika bulan kalaban sampean setekan to, arepana mentok. Maka keluar 50.000 mau ke oleh 500.000. Kan mentok. Pangaterona langsung disebutakan
Saya kata bebas. Padahal rezeki itu bukan hanya berbentuk materi. Rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang cinta makanan 50.000 sabena ejogo kagus Allah Subhanahu wa taala. Karena 50.000. Cinta makanan 50.000 kesehatannya tambah kagus Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mun guna kalau ben sampean masuk rumah sakit habis 5 juta, Pak. Tapi karena 50.000 tak titik keluar 5 juta. Itu diantara keajaiban-keajaiban sedekah. Acok kemudian mengharap dengan 50.000 seperti halnya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dikali 700. Oh, mun mentok hitunganna minusan tau. Hitunganna minusa. Tapi mun caipun Gusti Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu. Itu diantara pola hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Ramadan. Di samping namanya puasa beliau yang beliau lakukan di bulan Ramadan. Jadi dua hal yang bisa kita pahami daripada pertemuan sore hari ini. Yang pertama yang berkaitan dengan qanaah. Tore alatian qanaah, Pak, Bu. Tore alatian qanaah, menerima di semua lini kehidupan kita khususnya di dalam bulan Ramadan. Belajar qanaah. Qanaah itu dengan hati. Kemudian yang kedua belajar sedekah. Sedekah itu makanya para ulama mengatakan orang itu mula mampu sedekah, dia telah melewati 70 setan yang menghalangi dia. Jadi bila kalau sampai berhasil ada makan kalau sedekah itu, kita sudah berhasil melewati 70 rintangan dari para setan-setan yang menghalangi. Kenapa? Karena terlampau besarnya pahala daripada sedekah, khususnya di bulan Ramadan. Sebagai penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khairi min ar-rihil mursalah wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Rasulullah adalah orang paling dermawan, melebihi daripada angin yang berhembus. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Ajwadu ma yakun fi Ramadan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Insyaallah semoga kita semua adalah orang-orang yang dicatat sebagai ahli sedekah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi sesuatu yang manfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.